Kapan Indonesia maju nih? Oh, ngurusi sonor, kes sampean itu kan santri, ngurusi agama lah. Oke, Gus Kausar kan santri, ngapain ngurusin son horeg? Wah ini perlu dijelaskan ini teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kemarin karena Gus Kausar matur bahwa son horeg ini begini, akhirnya jangan sampai mengejek ulama, bahwa ulama belum pernah mati, bahwa son horeg ini tidak akan membuat maju. Akhirnya ada tukang servis speaker, tukang servis son horeg ini yang mengatakan hal lainnya teman-teman. Dan ini sepertinya menarik karena juga logis. Bukan berarti Bapak ini 100% benar, tetapi pendapat ini perlu kita dengarkan agar kita ini bertambah wawasan teman-teman. Coba kita simak dulu ya. Ngurusi son horeg, kes sampean itu kan santri, ngurusi agama lah. Terus ngurusi son horeg, bahwa son horeg itu membawa ke jurang kehancuran nih, konsepnya piye kok. Konsepnya gimana? Kok bisa son horeg ini membawa kemajuan, tapi kemajuan ke kehancuran? Jadi Bapak ini mengomentari bahwa son horeg itu tidak akan pernah membawa kemajuan, tetapi ada yang membawa kemajuan, tapi kemajuan ke kehancuran. Ada seorang santri yang kalimatnya sama juga dengan Gus Kausar, teman-teman. Emangnya son horeg bisa bikin Indonesia maju? Tentu saja bisa. Son horeg itu bisa membuat Indonesia maju ke jurang kehancuran. Nih, Bapak itu ngomentarin ini. Jadi ada orang yang sangat-sangat derek ulama ya. Jadi haram ya haram. Tidak akan bisa membuat maju kecuali maju kehancuran gitu ya. Akhirnya Bapak tukang servisnya itu ngomong bahwa ini nggak ada konsepnya, ini ruwet gitu loh ya. Ngurusi son horeg, kes sampean itu kan santri, ngurusi agama lah. Ya. Terus ngurusi son horeg, bahwa son horeg itu membawa ke jurang kehancuran nih, konsepnya piye kok. Konsep. Jelas kalau sound system horeg itu membuat kita menjadi lebih maju. Yang dulunya belum ada, sekarang menjadi ya ada, itu maju kan. Oke. Sesuatu yang dulu belum ada, sekarang menjadi ada, itu namanya kemajuan, teman-teman ya. Ya, ya agak benar juga sih, agak benar. Agak maju, karena dulu belum ada yang namanya sound horeg. Ini salah satu kreativitas juga ternyata ya. Logis, sebenarnya alasannya logis, teman-teman. Yang dulunya orang ngerti sound system cuma segitu-gitu aja, sekarang ini banyak sekali. Kita banyak belajar, banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Lek sampean santri, ya kan sampean santri ngaji dengan kitab-kitabmu. Ya. Semakin kesini kan semakin berkembang, semakin banyak kitab yang engkau baca, semakin banyak buku-buku yang engkau baca, semakin banyak kemajuan. Betul. Ya kan, semakin banyak kita riset, orang-orang sound system itu riset, makin maju dan berkembang. Gitu loh. Dan perkembangan sound system itu tidak hanya pada sound systemnya itu sendiri. Ketika sound horeg itu dipakai, ya kan, pembangunan jadi maju. Kok pembangunan? Ketika ada jalan sempit, gak sedang dibongkar, digedeke, jadi maju. Ini agak lain teman-teman ya. Ini pola pikir yang agak lain, yang kemungkinan Anda harus pelan-pelan mencernanya. Kemajuan, membongkar jembatan kok dikatakan maju, itu namanya pengerusakan. Kalau menurut Bapak ini, kalau sesuatunya atau jembatannya itu sempit, ketika sound horeg mau lewat nggak bisa, akhirnya dibongkar, terus diperlebar, berarti itu sebuah kemajuan teman-teman. Akhirnya jalannya, jembatannya menjadi lebar. Ini pemikiran yang agak lain ini teman-teman ya. Sing arah pada awali jalannya cuma sempit, sekarang diperlebar.
jadi lebar dalane, tambah maju. Oke. Ini memang menarik. Ini menarik, teman-teman. Gapura yang pada mulanya kecil, yang enggan untuk warga itu enggan untuk iuran, nggak mau iuran, nggak mau membangun, iya kan, nggak mau membangun desone. Ya. Karena ada acara itu dia semangat kerja, iuran, canom-nom kanggo bangun gapura yang lebih baik, yang lebih gede. Itu jelas kemajuan di situ ditimbulkan dari Sonhoreg. Oke, gapura. Kemarin yang geger masalah gapura yang harus dirobohkan karena Sonhoregnya biar bisa lewat, itu ternyata sebuah kemajuan. Gapura yang sempit, gapura kecil, itu kalau tidak ada Sonhoreg, maka tidak ada pembaruan di situ. Tidak ada renovasi di situ ya. Jadi harusnya gapura itu yang besar sekalian, biar apa? Biar sesuatu yang besar-besar ini bisa masuk, termasuk Sonhoreg, mungkin juga truk molen, dan lain-lain. Ini kemajuan kata bapaknya. Ya ini pemikiran yang berbeda dari kita teman-teman ya. Pemikiran dari bapak-bapak ini yang berbeda dari kita. Ada yang pas sih sebenarnya. Cuman Pak, kalau memang gapuranya nggak rusak, ya nggak perlu dirusak. Renovasi itu kalau gapuranya memang sudah mau rusak, gapura yang sudah mau roboh karena termakan usia, itu oke lah direnovasi. Tapi kalau gapuranya masih bagus, nggak perlu direnovasi, ya nggak perlu dirobohkan. Ya, itu namanya bukan kemajuan sih. Ya ngengkelnya saja Sonhoregnya ya. Sarapan. Sarapannya segondong. Ya. Wong sound system itu. Wong ngopeni sound system itu lho. Iso-iso iki lho. Sarapannya apa? Segondok. Oke. Iya kan? Segondok. Golek makan segondok ae mbok haram-haramno ya Allah Gusti. Nek Sonhoreg haram, sepul ora ono sing pedhot. Tukang sepul makan apa lho iki lho. Sonhoreg iki nggo golek panganan sing jenenge segondok ngene iki lho anggere esuk. Ini masalah rezeki teman-teman ya. Jadi ada sebagian rezeki saudara kita yang posisinya ini berada di dalam sistemnya Sonhoreg. Jadi kalau ada Sonhoreg, terus speakernya rusak, bapak ini dapat kerjaan teman-teman. Akhirnya buat makan, buat menghidupi keluarga. Ini sebenarnya juga memprihatinkan kalau sudah ngomongin masalah rezeki, masalah keuangan seseorang, masalah penghidupan seseorang. Kalau nggak ada sound speaker yang rusak, bapak ini nggak bisa makan, ibaratnya gitu ya. Untuk beli atau untuk membuat nasi telur. Sego sambel, segondok ngono kuwi. Ya. Apa haram buat gawe haram. Ini Pak, kalau Anda nggak haram, ya, Anda nggak haram. Bekerja untuk memperbaiki sesuatu yang rusak itu tidak haram. Yang diharamkan oleh ulama-ulama, terutama yang disampaikan oleh Gus Kausar kemarin, itu ada pada faktor yang merugikan. Tetangga kalian dilewati rumahnya, terus terganggu, tersakiti, itu yang diharamkan. Mbak-mbak dancer joget pargoy erotis dengan pakaian terbuka, itu yang haram, Pak. Itu yang haram. Jadi kalau Anda masalah servis speaker, itu nggak salah, nggak haram. Tapi yang diharamkan itu sesuatu yang memang merugikan, apalagi untuk generasi kita selanjutnya. Jangan sampai anak cucu kita punya cita-cita jadi dancer horeg, pakaiannya terbuka, akhirnya apa? Muncul kemaksiatan. Terus anak cucu yang seperti itu yang kalian harapkan? Bukan toh. Jangan sampai anak cucu kita mengalami pelecehan karena pakaiannya terbuka. Jangan sampai seperti itu, Pak. Jadi yang diharamkan memang kemaksiatan di dalamnya. Miras-miras itu juga diharamkan. Karena juga merusak generasi kita. Apa ada orang miras terus badannya tambah sehat? Kan nggak ada. Yang sering kita dengar ketika banyak pemuda yang miras, malah mereka
wafat, ya. Malah mereka wafat sia-sia karena meneguk miras oplosan. Yang ada malah seperti itu. Kita kehilangan generasi kita. Jangan sampai kemaksiatan dibiarkan. Jadi tolong dengan sangat ya memahami kalimatnya ulama. Sudah jelas kok, Gus Kausar ini sudah jelas mengatakan yang haram itu adalah yang merugikan. Selagi tidak merugikan, tidak apa-apa. Jangan sampai kita malah kena azab loh. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla indah. Oke. Ingat-ingat yang betul. Kau sampai bisa mikir, selama kau nikoi berarti sebenarnya ada berikut. Wah, kabeh. Oh. Jadi kalau satu orang atau beberapa orang melakukan kemaksiatan loh ya, bukan masalah horeknya atau apanya, kemaksiatannya. Kalau kalian melakukan kemaksiatan, yang kena azab gak cuman kalian, tapi orang-orang di sekitar kalian juga akan terkena azab. Di antara cara supaya kabeh gak kena azab, gak dosa kabeh, itu ngomong itu ya, salah satunya ulama, kiai, Gus, seperti Gus Kausar, harus ada yang mengingatkan biar di lokasi tersebut tidak terkena azab. Ingat, kemaksiatannya yang harus dijauhi, bukan masalah servis speakernya, bukan masalah lightingnya, bukan masalah sound systemnya, bukan, kemaksiatannya. Jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai joget pargoy tanpa busana, bukan tanpa busana, minim busana. Jangan sampai miras-miras. Itu adalah kemaksiatan yang murni yang harusnya kita hindari, ya. Jadi tolong sama-sama mengerti, Pak, sama-sama mengerti. Biar Indonesia memang benar-benar maju. Kalau memang harus bekerja di sound system, ya oke, silahkan. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Silahkan di tengah sawah lah apa gimana, di tengah lapangan atau gimana, masalah sound sistemnya bagus-bagusan, monggo. Tapi jangan ada pargoy erotisnya, jangan ada mirasnya, biar generasi kita selanjutnya menjadi generasi yang bagus.